Saya Maria Ulfa, Fakultas Kehutanan. Saya Wirautabus Ginting, Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi. Kami dari Universitas Sumatera Utara. Value berakhlak merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Berakhlak merupakan komponen dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan adanya program ini, ASN dapat menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan fungsinya Sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa secara bertanggung jawab dan berintegritas. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan dari core value berakhlak, mari kita saksikan implementasinya dalam video berikut ini. Nilai-nilai dasar ASN yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Budaya pelayanan universitas akan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan oleh setiap ASN dosen dan tenaga kependidikan. Gimana? Jadi gini Bu, kan untuk revisi yang terakhir, ini yang udah saya revisi sesuai hasil diskusi kita yang terakhir. Oh, Mau iya, dicek iya, iya. dulu Bu. Kemarin revisi ya, yang kemarin ya. Iya, Bu. Oke, data-datanya yang kemarin udah ditambahkan kan? Udah saya masukin semua Bu. Oke. Data, lampirannya, tabel, semuanya udah saya perbaiki semua. Oke. Analisis datanya juga udah ya. Iya Bu. Kelampirannya juga udah. Ini Sudah udah semua. semuanya ya. Iya. Oke, nggak ada kendala kan? Enggak ada Bu. Oke, nanti ini disesuaikan sama panduan dari prodi lagi ya. Oke, selanjutnya Baik, Bu. mungkin udah bisa lah ini nanti ke tahap berikutnya ya, Oke. supaya nanti dapat dosen penguji bisa sekalian ujian ya. Terima kasih banyak ya Bu Oke, untuk waktunya. sama-sama. Permisi Bu. Ya, oke. Seorang dosen ASN harus menunjukkan sikap akuntabel dosen dalam menjalankan tugas, menerima umpan balik, dan berkomitmen untuk membantu mahasiswa dalam proses belajar. Mengganggu waktunya. Jadi saya Riza Bu dari kelas 2B. Jadi kemarin Ibu telah memberikan perkuliahan kepada kami, namun ada beberapa hal yang menurut saya belum jelas gitu Bu, terkait dengan kriteria penilaian. Oke, Maukah Ibu menjelaskannya kembali kepada saya? oke, tentu. Kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa slide mengenai kriteria penelitian. Mungkin kurang sedikit jelas ya Iya Bu. bagi Riza ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya buka kembali mengenai kriteria penilaiannya. Nah, kita ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama ada pemahaman materi. Itu bagaimana Riza bisa memahami materi yang sudah saya berikan. Nah, yang kedua ada analisis, itu bagaimana Riza bisa menganalisis isu-isu yang menjadi case dalam tugas tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penyajiannya. Nah, ini bagaimana cara Riza menuangkannya dalam sebuah tulisan seperti itu Riza. Oh, gitu. Gimana? Sejauh ini sih saya paham Bu, dan saya sudah mengerti lah terkait kriteria penilaian ini. Oke, baik. Berarti sudah jelas ya? Sudah Bu, sangat jelas. Oke, ini menjadi tanggung jawab saya sebenarnya sebagai dosen untuk menjelaskan kembali kepada mahasiswa apabila ada yang kurang dimengerti. Jadi nanti kalau Riza dan teman-teman yang lain ada yang kurang mengerti, nggak apa-apa, jumpain saya di ruangan ini, kita diskusiin kembali. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih. Nilai-nilai dasar ASN berikutnya adalah kompeten. Pengembangan kompetensi sangat penting bagi ASN untuk menjawab tantangan yang dinamis dan memenuhi kesenjangan kompetensi. Setiap tahun ada 5 dosen itu yang melanjutkan pendidikan dengan tugas belajar ya. Nah, maka bagaimana perkembangan seleksi beasiswa yang diikuti oleh pemerintah dan dibuka? Oke, baik Pak. Jadi begini Pak, setelah rangkaian seleksi beasiswa LPDP yang dilakukan 2 bulan lalu, alhamdulillah minggu lalu sudah dirilis pengumumannya. Jadi saya dan Bu Ulfa dinyatakan berhasil lulus mendapatkan beasiswa LPDP tersebut Pak. Jadi dan kami juga di sini melaporkan hal tersebut kepada Bapak agar bisa memberikan arahan selanjutnya kepada kami. Gitu, Pak. Benar Pak, nah insya Allah nanti dalam video mendatang kami akan mengangkat. Dan sekarang saya dan kita sudah menunggu pada presentasinya. Wah, ini merupakan salah satu kabar baik bagi kita semua. Ya, saya berharap Bu Riza dan Bu Pres
segera memulai persiapan untuk melanjutkan studi PPP. Iya Pak, mau beritahu juga bahwa saya dan Bu Pres sudah mendaftar untuk persiapan IELTS untuk kelengkapan syarat bahasa kami Pak. Iya Pak, dan kami juga udah mencari supervisor untuk perkuliahan kami nanti S3 dan juga udah mulai menyusun proposal untuk diajukan. Sudah mulai persiapan ternyata, jangan sungkan, tetap jalin komunikasi dengan kami. Jika ada kesulitan silahkan disampaikan. Nah kebetulan saya juga 10 menit lagi ada jadwal mengajar. Mungkin teman-teman saya silakan berdiskusi ya antara Bu Novita, Bu Ulfa yang sudah menerima mahasiswa dengan Bu Riza dan Bu Afres. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini ya. Saya tinggal dulu. Terima kasih Pak. Ini Bu, saya dan Bu Pres mengalami kesulitan untuk mengambil materi IELTS. Mungkin Bu Ulfa atau Bu Novita punya tips dan trik supaya kami bisa paham lah materi IELTS. Iya Bu, yang udah saya lihat skor IELTS yang dibutuhkan untuk beasiswa itu rupanya cukup tinggi ya Bu ya. Itu gimana Bu? Boleh kasih tips and triknya nggak Bu? Oke, benar sekali Bu Pres. Untuk memenuhi standar beasiswa LPDP memang skor IELTS-nya cukup tinggi. Jadi saya dan Bu Ulfa ada beberapa tips sebenarnya untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Nanti coba kita sharing-sharing juga ya Bu ya, sama Bu Pres dan Bu Riza, biar bisa lulus juga kita bareng-bareng ya. Oke. Saling membantu dan berbagi pengalaman akan meningkatkan kompetensi sesama ASN. Selain itu, juga akan menciptakan suasana yang harmonis dan suasana bekerja yang positif. Nilai harmonis adalah dasar dari kolaborasi yang sukses. Sebagai seorang ASN, dosen-dosen harus mampu untuk bekerja sama, saling mendukung, menghargai, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kalau nanti semester depan kita mengadakan seminar dan seminar itu kita libatkan seluruh prodi yang ada di fakultas kita. Oke, menarik ya. Jadi semua pihak itu terlibat. Jadi nanti hasil seminarnya pun dilihat dari berbagai perspektif ya. Iya, boleh sekali. Kalau mungkin kan kita bisa melibatkan mahasiswa juga ya? Iya, benar. Jadi kita gabungin ya mahasiswa, dosen semuanya dari semua prodi yang ada di Universitas Sumatera Utara ini kali ya. Iya, jadi supaya lebih harmonis, mahasiswa juga punya pandangan yang lebih banyak, lebih luas gitu Pak. Oke, mungkin itu ide yang bagus ya, karena memang semua pelaksanaan itu harus kolaboratif. Nantinya mahasiswa kita libatkan, kita juga sebagai dosen harus siap bertanggung jawab akan rencana kita di semester depan. Mungkin kesimpulannya hari ini itu saja dulu. Di pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas teknis yang lebih lanjut ya. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan kerja sekalian. Oke, terima kasih Pak. Loyal merupakan sikap yang berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Jadi gini Bu, saya ingin menyerahkan lembar soal dan jawaban untuk mata kuliah Biologi Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke, ini berkas soalnya ya. Oke, saya terima ya. Dan kembali saya mengingatkan bahwa kita ada jadwal UTS di hari Kamis tanggal 15 Oktober nanti di ruang 21. Mungkin Bu Risa bisa hadir di situ tepat waktu ya. Baik, terima kasih ya informasinya. Saya izin ya Bu pamit. Iya, silakan. Seorang dosen ASN yang telah mengimplementasikan perilaku loyal dalam pekerjaan harus mampu menjaga rahasia dalam kegiatan akademik sebagai wujud profesionalitas kerja. Soalnya saya ada keponakan yang di program studi MSP dan dia ada ngambil mata kuliah biologi perikanan itu. Tapi beberapa hari ini dia sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, jadi dia nggak bisa ikut ujian. Oh, saya bersedih ya mendengar kondisi yang alami keponakan Ibu ya. Ini kebetulan nih barusan dosen pengampunya memberikan soal UTS tersebut. Tapi saya mohon maaf, ini tidak bisa saya berikan karena ini tidak boleh diketahui oleh siapapun sampai UTS berlangsung. Jadi saya tidak bisa memberikan kepada Bu Pres. Mungkin nanti keponakannya bisa menanyakan materi yang sudah dipelajari kepada teman-teman atau datang ke prodi langsung. Dan nanti diberikan materi agar bisa dipelajari kembali di rumah.
tanggung jawab saya sebagai menentukan untuk mengamankan soal UTS ini. Jadi saya mohon maaf ya. Oke, nah baik kalau begitu Bu, nanti informasi yang Ibu sampaikan nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman saya. Jadi kalau dia ada sembuh nanti dia bisa jumpain orang yang berwenang untuk masalah ini. Oke, lebih baik begitu. Makasih ya Bu. Ya. Maaf mengganggu Iya, waktunya ya Bu. silakan. Permisi Bu. Silakan. Oke. Bagian ini menunjukkan sikap adaptif dosen dalam menghadapi perubahan. Saya masih bingung, apa Bapak udah familiar nggak ya dengan aplikasi yang kita pakai untuk mengajar itu loh? Oh, kalau untuk aplikasi itu memang agak susah ya, karena kebetulan dari universitas juga belum ada dilaksanakan pelatihan gitu kan. Jadi aplikasinya itu banyak penyesuaiannya, boleh Ibu lihat. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, seperti untuk absen, lalu untuk menginput nilai mahasiswa, lalu ada untuk melihat berapa penghasilan per bulan, untuk penelitian, lalu untuk pengabdian kepada masyarakat. Memang ini fiturnya agak menyulitkan sih sebenarnya, apalagi untuk dosen senior. Tapi harapan saya dosen seperti kita ini haruslah bisa lebih cepat beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di fitur yang baru. Iya, kemarin saya coba buka aplikasinya kan Pak. Jadi saya lihat fitur-fiturnya tuh masih sedikit agak membingungkan gitu Pak. Mungkin nanti supaya lebih efektif, nanti coba saya buatkan tutorial ya Bu ya. Boleh Nanti Pak. tutorial supaya nanti saya kirimkan, saya bagikan, nanti kita bisa mengakses. Dan nanti ketika Ibu sudah belajar mandiri, nanti kita adakan pertemuan supaya kita membahas secara bersama mengenai apa-apa saja kelengkapan fitur-fitur ini dan bagaimana cara menggunakan. Iya, jadi bisa join juga dengan dosen-dosen yang lain yang belum ngerti gitu ya Pak ya? Bisa Bu. Oke. Nilai kolaboratif bagi ASN dapat berarti mengajak untuk berkontribusi bersama-sama, terbuka dalam diskusi, dan memanfaatkan sumber daya demi pencapaian tujuan bersama. Menemukan sumber-sumber daya yang kita miliki untuk melaksanakan penelitian ini. Ya, benar Pak. Saya setuju ya. Kita bisa mungkin gunakan perpustakaan ya. Kemudian mungkin kita juga bisa gunakan fasilitas di lab terpadu supaya kita bisa mengumpulkan banyak sumber daya, kemudian juga banyak referensi ya untuk penelitian kita. Iya Pak, mungkin kita juga bisa berkolaborasi kali dengan mahasiswa dari fakultas lain. Jadi mungkin mereka punya perspektif yang baru untuk penelitian ini, jadi bisa menambah insight yang baru juga untuk penelitian kita ini. Iya, benar sekali Bu Pres. Mungkin nanti kita bisa libatkan mahasiswa dari Fakultas Teknik untuk menganalisis data yang kita dapatkan. Jadi mungkin teman-teman yang punya teman atau rekan di Fakultas Teknik yang mau ikut bergabung dalam kegiatan ini bisa kalian rekom ya, diajukan kepada masing-masing ini. Core value berakhlak merangkum nilai-nilai fundamental yang harus dihayati dan diterapkan oleh setiap aparatur sipil negara.